Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nathan dengan NRP 222360035 dari Telkom P. Dan di sini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara mendrafting atau mendesain FTTH menggunakan Google Earth Pro. Nah, di sini pertama kita akan memilih sebuah daerah ya, yang untuk didesain harus di drafting, yang dimana kelompok saya memilih daerah Gunung Anyar atau lebih tepatnya di Rungkut Asri Timur, di daerah Rungkut Asri Timur. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan menghitung dulu dan mengkira-kira kita menggunakan ODC splitter banding berapa dan ODP banding berapa. Di sini kita telah menghitung, yaitu menggunakan ODC 1/4 dan splitter 1/32. Nah, bagaimana cara mendesainnya? Pertama kita akan marking atau membuat area yang akan kita drafting, bagian mana yang akan kita cakupannya maksimalnya, dengan cara klik kanan, add polygon. Tinggal kita taruh dari sini, nah seperti ini, lalu tinggal diklik OK. Nah, kita sudah membuat areanya. Selanjutnya kita akan menaruh sebuah OLT, yang dimana kita taruh agak di luaran dengan cara seperti ini, add place mark. Ini akan kita ganti menjadi gambar rumah. Nah, dengan scale 2. Oke, lalu kita mungkin bisa dinamain dan diklik OK. Nanti jadinya seperti ini, SBCO69. Lalu kita akan taruh perkiraan, yaitu ODC dan ODP-nya. Nah, pertama kita akan memperkirakan cakupannya per ODC dengan membagi sektor-sektor. Di sini saya sudah bagi, di mana ada sektor C, sektor B, dan sektor A. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saya membagi sektor sesuai dengan akan nanti cakupan ODC dan penyebaran ODP-nya. Lalu selanjutnya kita akan taruh sebuah ODC, bagaimana seperti ini, klik kanan, add place mark, terus ganti ikonnya menjadi segitiga dengan warna merah. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih nama, dan nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini adalah ODC yang di sektor C. Kita taruh di bagian sini, dari mana akan menyebar bagian sini ke sini. Terus ada ODP sektor B yang mencakup daerah merah.
dan yang terakhir adalah ODC sektor A, cakup daerah hijau. Selanjutnya kita akan mendesain dan menaruh yaitu sebuah ODP, yang dimana ODP itu adalah Optical Distribution Point, yang dimana dari ODC ini akan ditarik sebuah kabel yang dimana akan membagi optical fibernya ke rumah-rumah yang ada di sekitar. Jadi ke poin-poin yang lebih rinci. Di sini dengan cara sektor ini tinggal add place mark dan menggunakan ini icon warna putih dengan scale 1, dengan scale 1. Oke, tinggal dikasih nama dan diklik OK. Di sini kita sudah membuat dan menaruh semua ODP-nya. Ini di sektor A seperti ini. Nah, kita seperti tadi menggunakan splitter 1:32, yang dimana setiap ODP ini akan menghandle sekitar 28 rumah atau home base. Jadi masih ada sisa. Nah, di sini. Jadi di sini sekitaran ada 28 berderet. Nah, untuk bagian yang lain kita juga sudah taruh. Nah, seperti ini. Nah, dan yang C juga. Nah, setelah kita buat dan juga sudah kita taruh pinpoint untuk ODP dan ODC-nya, selanjutnya adalah memberi jalur perkabelan, yaitu jalur kabel feeder dan distribusi. Nah, pertama kita akan buat jalur kabel feedernya terlebih dahulu. Nah, kabel feeder itu apa? Kabel feeder itu yaitu kabel yang menghubungkan dari OLT ini tadi ke ODC. Nah, jadi dari sini kita akan tarik menuju ke ODC ini dengan jarak yang paling dekat. Caranya bagaimana? Tinggal kita add, lalu kita kasih pad. Warnanya untuk kabel feeder ini kita pakai warna merah. Oke, dengan width 4. Nah, kita akan taruh aja, diklik. Klik. Nah, kalau digerakkan tinggal menggunakan yang atas ini, akhirnya melewati ODC ini terus akan lewat atas. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal kasih nama jika perlu dan klik OK. Nah, jadinya seperti ini tadi. Nah, bagaimana melewati ODC tersebut sampai ODC yang terakhir. Nah, setelah selesai,
kita akan membuat yaitu kabel distribusi. Nah, kabel distribusi ini adalah kabel yang dari ODC menuju ke ODP ini, yang dimana mendistribusikan fiber optik tersebut. Nah, sini kita sudah buat untuk pengkabelan distribusinya. Ada yang sektor A, kita lihat distribusinya ada 3, di mana pertama ini lewat di sini. Caranya sama kayak yang membuat kabel feeder, yaitu tinggal klik kanan add path, dimana kita pakai warna biru dengan width yang sama. Widthnya kita pakai 3. Seperti ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kabel distribusi ketiga lewat sini. Yang distribusi kedua ya lewat sini, terus bercabang. Lalu yang distribusi pertamanya dia lurus, yang untuk ODC yang ODP yang bagian kanan. Sama seperti yang lain-lainnya untuk ODC lainnya yang mengcover area-areanya tersendiri, yang dimana ini area yang merah atau sektor B juga sudah kita buat kabelnya sama di sini, dan kabel distribusi yang C seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa hitung cara antar kabel feeder, kabel distribusi untuk menghitung margin, di mana akan saya jelaskan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nama saya Hari Pratama, NRP 2223 6057. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas di AutoCAD untuk proyek FTTH di daerah Gunung Anyar. Bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah tampilan dari yang dilihat dari citra satelit untuk daerah Gunung Anyar tersebut. Jadi di sebelah kiri bisa dilihat ada RCD yang berada di daerah Rungkut, dan di sini ada universitas terbuka. Nah, jadi setelah dikonversi ke format AutoCAD, kita dapatkan seperti ini. Jadi di sini terdiri dari beberapa layer. Dia ada layer untuk building, untuk bangunan dengan warna hijau. Jadi bisa apabila dimatikan akan menghilang. Jadi adalah layer building, terus kemudian juga ada layer untuk kabel. Jadi ada kabel distribusi, drop dan feeder seperti biasa. Kemudian ada juga layer buat perangkat ODC, ODP, OLT. Jadi ada layer buat jalan juga, ada air juga. Nah, bisa dimulai. Jadi di sebelah paling kiri kita menetapkan OLT kita di daerah sini. Perlu diingat bahwa ini bukan kita ambil arbitrary, kita ambil daerah sini. Nah, kemudian dari OLT tersebut kita membentangkan kabel feeder menuju ODC pertama. Nah, dari ODC pertama ini kita menggunakan joint closure buat memecah dari kabel feeder tersebut untuk kemudian
diambil core-nya, diambil menuju ke OTC pertama. Nah, kemudian dari OTC pertama ini, dari join closure pertama, dia akan melanjutkan ke OTC kedua. Jadi OTC pertama ini akan melayani segmen pertama, segmen di sebelah kiri ini, kiri bawah. Kemudian join closure kedua akan melayani segmen kedua, daerah pojok kanan bawah, daerah sini. Nah, kemudian dari join closure tadi akan memecah lagi core-nya buat menuju ke OTC. Kemudian sisanya akan menuju ke OTC yang berada di OTC terakhir, berada di ujung. Nah, OTC yang ini akan melayani di daerah sini. Nah, jadi bisa dilanjut. Dari OTC tersebut kita menggunakan kabel feeder, jadi kita memerlukan sekitar 4 port dari OTC. Nah, dia akan menuju ke beberapa OTP menggunakan kabel distribusi. Jadi bisa dilihat untuk port pertama dia akan menuju ke daerah sini dengan kode ya, kita mulai dari 1 dari sini, 1 2 3 ke bawah. Jadi dari port pertama akan menuju ke OTP dengan kode 1 sampai 5, kemudian dari 6 sampai 10 di daerah sini, dan begitu seterusnya. Jadi menggunakan 4 port, setiap port melayani sekitar 5 OTP. Nah, kemudian setiap OTP tersebut dia akan melayani satu baris di jalan. Jadi di sini sekitar sekitar 20 user, 20 rumah per OTP. Bisa dilihat. Jadi kita membutuhkan sekitar 10-20 OTP dalam satu segmen. Nah, lanjut ke OTC selanjutnya juga sama, dia akan menuju di sini. Kita hanya menggunakan 2 port karena sini lebih sedikit kliennya. Jadi setiap port akan menuju ke OTP, satu baris OTP ini. Kemudian untuk OTP selanjutnya juga sama, jadi dia juga melayani satu baris rumah, jadi juga sama sekitar 20 rumah per OTP. Baik, kemudian untuk OTC yang terakhir dia melayani lebih banyak, OTP sekitar 25 OTP, dengan per OTP sekitar melayani jumlah user yang sama sekitar 20 rumah. Jadi OTC ini, nah perlu dilihat bahwa OTC pertama memiliki jarak yang lebih dekat terhadap OLT. Jadi menurut analisa, jadi dia akan mendapatkan sinyal yang lebih baik dibanding OTC kedua, apalagi dibanding dengan OTC ketiga. Namun untuk hasil yang lebih lengkapnya akan dijelaskan pada penjelasan di simulasi multisim. Nah, mungkin sekian dari saya tentang penjelasan konstruksi AutoCAD untuk proyek FTTH di daerah Gunung Anyar. Ya, di sini kita akan menghitung total margin atau bagaimana drafting kita ya, perhitungannya dalam simulasi Optisis. Di sini saya sudah buat untuk rangkaiannya sesuai drafting. Nah, di mana kita akan bandingkan. Yang pertama dari TX PDM translator, di mana mengirim sebuah power besar 7 TPM. Di sini kita akan coba calculate dulu.
Nah, kirim dari OLT, dimana ini sebagai OLT kita ada Google Earth, kirim menuju ke sini, kabel kabel feeder, yang dimana ini adalah ODC yang A, sektor A, seperti yang di sini, yang dimana jaraknya ini kurang lebih sekitar 4, sesuai yang tadi 534. Oh, saya pakai 525 ya. Ya sekitar segitu, 0,525 meter. Ini ODC masuk ke splitter 1:4. Nah, di mana splitter 1:4 ini akan menuju ke ODP. Jadi mana di sini adalah kabel distribusi 5,73. Ini adalah kabel distribusi yang terpanjang. Saya mengambil yang terpanjang karena ya kita akan melihat marginnya yang worst case ya. Worst case-nya seberapa besar daya yang diterima. Jadi yang paling jauh adalah bagian yang sini, kalau nggak salah itu sekitar 0,57 km. Nah, masuk ke splitter 1:32 di sini kita mendapatkan daya yaitu sebesar 18,053. cukup lumayan besar, tapi masih bisa dimaklumi ya. Lalu masuk ke roset, ini ada konektor, terus ada gulungan kabel, terus masuk ke ONT atau ke rumah, dimana kita dapatkan sekitar 18,856. Nah, untuk yang sektor yang ke B ini di sini kita juga kita buatkan, yaitu 0,933 jarak kabel feeder ini sampai ke ODC sini, ODC CO69101. Nah, yaitu sebesar 0,933 masuk ke splitter lagi 1/4 ya. Kita desainnya 1/4 dengan ODP 1/32. Di sini ke ODC paling jauh yaitu 0,69 km. Nah, untuk ke ODC tabel distribusi ODC ke ODP yang paling jauh ini di sini ya, sekitar 0,69 km, yang dimana masuk ke splitter 1/32 dan dengan power 18,29 dBm, dan sampai di home pass atau di ONT yaitu sekitar 19 dBm. Nah, yang ketiga ini yang paling jauh yaitu sektor C, itu. Nah, untuk kabel feedernya 1,37. Ke sini nambah lagi, masuk sini ke sini 1,37 km, dan ODP yang paling jauh itu di daerah sini, yaitu dengan panjang kabel distribusi yaitu 0,76
km. Dapatkan 18,414 dpm. Nah, sampai di home pass dengan total power yaitu 19,218. Yap, mungkin itu dia dari simulasi total marginnya drafting FTTH kelompok saya. Terima kasih. Menggunakan nama saya Eri Pratama, nomor P2223, nomor 557. Sini akan menjelaskan sedikit tentang jumlah quantity dari proyek FTTH di daerah Gunung Anyar. Jadi list yang kita buat ini adalah list kasar. Kita hanya memperhitungkan perangkat yang diperlukan tanpa jasa atau konstruksi. Jadi alat-alat buat konstruksi masih belum kita includekan di list ini. Jadi pertama pembelian ini kita bagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama segmen core network, ini dari OLT juga dari ODC. Yang pertama kita menggunakan close rack IR6042G, kita menggunakan 1 unit saja sekitar 6.500.000. Kemudian di dalam rak tersebut, dalam lemari tersebut kita menggunakan chassis OLT MA5800 1 unit seharga 45.700.000. Kemudian jika diurutkan, di dalam chassis tersebut kita menggunakan service port GPON 16 port 1 unit sekitar 10 juta. Kemudian untuk setiap port tersebut kita memasangkan SFP modul kelas C++, jadi 15 unit dengan harga 270.000, total 4.050.000. Kemudian dari OLT kita menggunakan kabel feeder 144 core dengan panjang sekitar 1.400 meter. Harga sekian dengan total 10.402.000. Kemudian untuk melindungi pipa kabel tersebut kita menggunakan pipa DPE diameter 50 mili, panjang 1.400 meter. Harga per meternya 14.500, total 20.300.000. Kemudian untuk di ODC-nya kita menggunakan ODC kabinet 144 core. Jadi kita menggunakan 3 unit karena kita menggunakan 3 ODC. Harganya 7 juta, total 21 juta. Kemudian untuk splitternya kita menggunakan splitter 1/4 di ODC-nya. Membutuhkan 15 unit dengan harga 48.000, total 720.000. Kemudian kita menggunakan joint closer 144 core sebanyak 2 unit karena kita akan memecah dari kabel feeder menuju DC yang kita gunakan, total 600.000. Segmen selanjutnya adalah segmen distribusi network. Pertama kita menggunakan kabel distribusi 24 core sepanjang 5.600 meter dengan total harga 30.800.000. Kemudian untuk melindungi kabel tersebut kita menggunakan pipa DPE sama dengan diameter 25 mili, panjangnya sama, harga totalnya 39.200.000. Kemudian di OTP-nya kita menggunakan splitter 1/32 sejumlah 58 unit dengan total harga 16.240.000. Kemudian segmen selanjutnya, segmen terakhir kita adalah segmen drop network, jadi dari OTP menuju ke rumah-rumah. Pertama kita menggunakan expand dari Huawei seri HG8245 sebanyak 1.596 unit. Jadi ini sejumlah user yang kita layani dengan total harga 454.860.000. Kemudian dari OTP ke OLT, dari OTP ke rumah tersebut kita menggunakan drop kabel 2 core 3 ceiling panjang sekitar 16.000 meter, 16 kilo dengan total harga 14.400.000. Kemudian dari drop kabel tersebut kita menggunakan roset panjang 15 meter dengan jumlah sama sejumlah user yang kita layani dengan total harga 9.576.000. Kemudian untuk melindungi kabel drop kabel kita menggunakan pipa PVC
panjang jumlahnya sama 15.596 unit dengan total harga 23.940.000. Dengan list tersebut kita memiliki total anggaran sekitar 708.288.000, belum termasuk PPN. Jika dengan PPN kita totalnya sekitar 786.199.680 rupiah. Nah, perlu diingat bahwa list yang kita buat ini adalah list kasar, jadi kita hanya memperhitungkan peralatan yang diperlukan, jadi seperti OTC, OLT, dan lain sebagainya. Namun kita tidak memperhitungkan atau kita belum memperhitungkan yang lebih detail seperti biaya konstruksi, biaya material buat pemasangan di lapangan, konstruksi dan lain-lain masih belum kita perhitungkan, termasuk jasa penyewaan alat jika masih belum diperhitungkan. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami.